Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar TV, berjumpa lagi bersama saya Amiratul Nahar di edisi Minggu 19 Juli 2020. Apa kabarnya pemirsa Banjar TV? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di tengah pandemi kali ini. Dan terasa berbeda karena saya berada di Zuri Express Hotel untuk menemani Anda dalam serangkaian lintas sepekan kali ini. Dan inilah informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, mengawali jumpa kita di lintas sepekan kali ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto menyerahkan secara langsung penghargaan kepada para tenaga medis yang gugur di Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan COVID-19. Kita doakan semoga para tenaga medis selalu semangat sebagai garda terdepan untuk upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto di RSUD Ulin Banjarmasin menyerahkan penghargaan kepada tenaga medis yang gugur dalam menangani COVID-19 di Kalimantan Selatan. Santunan kematian ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada tenaga medis yang berjuang, serta sebagai bentuk dedikasi dari perawat yang menjadi teladan dan tenaga kesehatan yang telah gugur merupakan pahlawan di bidang medis. Keterangan resmi Kementerian Kesehatan menyebut penghargaan dan santunan diberikan kepada ahli waris 3 tenaga medis yang gugur, yakni Dr. Hasan Jain, spesialis paru, Untung, sarjana keperawatan, serta HM Zakaria. Dari penghargaan yang diberikan oleh Bapak Presiden berupa santunan buat pahlawan medis yang telah gugur, dan itu adalah wujud dari betapa Bapak Presiden memberikan perhatian dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para tenaga kesehatan ini. Dan juga termasuk pemberian insentif itu adalah juga wujud dari perhatian Bapak Presiden untuk membuat tetap semua tenaga kesehatan punya semangat, punya dedikasi yang tinggi. Dan kami selaku pemerintah mewakili Bapak Presiden memberikan menyampaikan santunan maupun insentif tersebut. Kita sudah memberikan pelayanan pasien COVID mulai Maret ya. Tapi yang Maret sampai Mei itu sudah diberi uang lelah dari Pemda. Yang Juni ini yang kita ajukan ke dana BPOM lewat Dinas Kesehatan. Jenis pelayanannya tambah, tempat tidurnya juga tambah gitu ya. Kira-kira kayak yang cuci darah dulu kan tidak ada, terus ada 2, ada 4, ada 6, sekarang ada 34. 34 cuci darah, Ibu ya? Yang melahirkan juga dulu sedikit saja, sekarang 1 bulan Juni itu hampir 52 lah kalau salah itu yang melahirkan. Yang melahirkan, Bu. Karena di tingkat 2 tidak mau ngerjakan, lalu kita dikirim ke sini, yang reaktif itu dikirim ke sini. Sementara ahli waris dari Hasan Jain, Nana Masdiana, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas santunan dan bantuan senilai 300 juta yang diberikan pemerintah. Sangat bermanfaat untuk menunjang keberlangsungan anak-anaknya yang telah ditinggalkan. Alhamdulillah, jadi sangat bermanfaat buat keluarga, anak-anak, kan anak-anak juga masih dalam pendidikan. Berapa tadi Bu besarannya, Bu? 300 juta. Di mata Ibu sebenarnya almarhum ini gimana, Bu? Di mata keluarga sebenarnya? Beliau orang yang baik, jadi teladan bagi keluarga dan anak-anak. Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto juga menyerahkan dana perawatan dan penanganan pasien COVID-19 kepada Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Rumah Karantina BBTKL Banjarbaru, KPP Banjarmasin, serta Rumah Sakit Bayangkara. Rizal Apandi, Banjar TV.
Ya, berikutnya pemirsa informasi dari bagaimana upaya pemerintah Kota Banjarmasin untuk penanganan COVID-19, salah satunya dengan menerapkan secara maksimal protokol kesehatan. Namun banyaknya masih warga yang belum bisa memaksimalkan hal tersebut, sehingga upaya pemerintah untuk memberikan sanksi efek jera melalui denda Rp250.000. Berbagai upaya dalam mencegah penularan COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin sejatinya sudah cukup maksimal, terutama melalui penerapan protokol kesehatan. Namun ternyata upaya itu belum sepenuhnya dipenuhi semua warga Banjarmasin, lantaran masih banyak yang tidak disiplin, terutama dalam penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tempat umum. Menyusul hal itu, kini pemerintah Kota Banjarmasin akan bertindak tegas terhadap warga yang masih cuek dengan protokol kesehatan tersebut. Wali Kota Ibnu Sina saat ditemui mengaku akan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp250.000. Denda tersebut terpaksa diterapkan lantaran tingkat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan masih rendah. Selain itu, alasan penerapan denda tersebut juga merupakan arahan dari Kapolri, Kapolda agar seluruh kabupaten kota bisa memberikan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Ini memang ada arahan juga dari Kapolri dan Kapolda agar seluruh kabupaten kota menerapkan, termasuk Kota Banjarmasin. Nah, karena dirasa bahwa tingkat kedisiplinan warga ini masih rendah, jadi perlu ada sanksi. Yang tidak pakai masker Rp250.000 ya, dendanya. Terkait kapan penerapan denda tersebut diberlakukan, Ibnu mengaku masih dalam proses penggodokan perwali. Pasalnya selain sanksi dalam bentuk denda, juga akan ada sanksi lainnya. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya informasi masih terkait dengan COVID-19, di mana Kelurahan Teluk Dalam akhir-akhir ini menempati urutan tertinggi dalam kasus COVID-19. Selain itu juga, Lurah Teluk Dalam akhirnya meminta warganya untuk tidak bepergian terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan mendesak. Jadi penting sekali ya pemirsa, kita untuk selalu stay at home dalam keadaan seperti ini, karena ini adalah salah satu upaya kita juga untuk mencegah yang namanya penyebaran COVID-19. Kelurahan Teluk Dalam akhir-akhir ini menempati urutan tertinggi kasus penyebaran virus corona. Pasalnya berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Kota Banjarmasin, kasus terkonfirmasi positif di wilayah tersebut sudah mencapai di angka 92 orang. Angka tersebut terbilang lebih tinggi jika dibandingkan Kelurahan Pekapuran Raya, yang sebelumnya juga menempati urutan tertinggi di Kota Banjarmasin. Tingginya angka kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Kelurahan Teluk Dalam tersebut juga diakui lurah setempat. Bahkan selain 92 orang yang terkonfirmasi positif, ada 14 orang meninggal dunia. Sebaran COVID ini juga hampir menyentuh di seluruh RT di Kelurahan Teluk Dalam. Pasalnya setiap RT ada 3-4 orang yang terpapar virus corona. Memang benar Kelurahan Teluk Dalam akhir-akhir ini, terutama tanggal 14 kemarin, Kelurahan Teluk Dalam sudah mencapai angka yang konfirmasi virus corona itu 92 orang yang sudah positif dari hasil swab kemarin, dan yang meninggal ada 14 orang. Per RT itu ada 3-4 orang. Bahkan ada yang sampai 5 orang dalam satu RT. Itu keterkaitannya dengan mungkin ada keluarga dulu yang terinfeksi, kemudian di swab. Ini kemarin penjelasan dari Ibu Kepala Puskesmas Teluk Dalam. Menyusul tingginya angka penyebaran COVID tersebut, kini Kelurahan Teluk Dalam terus melakukan langkah-langkah preventif, seperti meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk lebih disiplin menggunakan protokol kesehatan. Juga lakukan penyemprotan disinfektan ke masing-masing RT. Muhail, Banjar TV. Kelurahan Teluk Dalam menjadi tertinggi penyebaran virus corona. Karenanya Lurah Teluk Dalam Banjarmasin Tengah terus melakukan antisipasi dan langkah-langkah preventif.
Selain sudah melakukan edukasi meningkatkan disiplin protokol kesehatan, juga saat ini melarang warganya untuk keluar daerah, terkecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Lurah Teluk Dalam saat ditemui menyatakan larangan itu terpaksa dilakukan agar warganya tidak semakin banyak terpapar virus corona. Lebih jauh, Johansa menjelaskan dari 23.000 penduduk yang ada di wilayah Kelurahan Teluk Dalam, hampir 2/3-nya sudah terpapar virus corona. Sedangkan mobilitas penduduk diketahui rata-rata sebagai pedagang dan juga banyak yang menjadi pelaut. Ada warga yang mau bepergian keluar daerah yang endemik, sebisa mungkin kami stop dulu, jangan keluar daerah. Itu karena saat ini masih diberlakukan kalau warga melaksanakan perjalanan keluar daerah itu harus ada rekomendasi, ya semacam rekomendasi dari kelurahan, dan kami seleksi memberi itu, kecuali ada keperluan yang mendesak seperti anak-anak mau mendaftar sekolah, itu bisa kami toleransi sepanjang di daerah RT yang bersangkutan tidak terkonfirmasi COVID itu. Johansa saat ini sedang meminta bantuan aparat TNI untuk melakukan razia masker di pasar-pasar. Pasalnya dari jumlah itu, rata-rata warga yang terkonfirmasi positif corona, para pedagang yang berjualan di pasar. Sebagaimana diketahui, angka kasus terkonfirmasi positif corona di Kelurahan Teluk Dalam sudah mencapai 92 orang. Selain itu ada 14 orang meninggal dunia yang juga hasil swabnya positif corona. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, guna memberikan rasa aman selama bekerja, khususnya di COVID-19 saat ini ya pemirsa, jadi sejumlah pekerja di Bank Sampah Induk Banjarmasin kini telah mendapatkan secara langsung BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Ibnu Sina. Mesin pencacah plastik ini mulai beroperasi pada Bank Sampah Induk Banjarmasin di Jalan HKSN Banjarmasin Utara. Karenanya para pekerja di bank sampah tersebut akan mendapatkan perlindungan atau jaminan keamanan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Setidaknya hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bank Sampah Induk Banjarmasin. Ibnu menjelaskan BPJS ini sebagai upaya perlindungan bagi para pekerja terhadap kemungkinan terjadinya risiko dari tingkat kebisingan mesin pencacah plastik dan risiko lainnya. Di samping itu, Ibnu juga meminta ke depannya tidak hanya pekerja di bank sampah induk yang didaftarkan ke BPJS, melainkan seluruh pekerja yang ada di bank sampah unit, sekitar 282 unit yang tersebar di 52 kelurahan di Banjarmasin. Ada semacam perlindungan untuk resiko pekerjaan mereka. Apalagi tadi kan ketika kita masuk peninjauan di lokasi pencacahan plastik menjadi biji plastik, itu ada kebisingan, ya, kemudian ada bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Nah, menurut informasi Pak Taufik, dari BPJS sebetulnya bisa mengcover ketika terjadi resiko. Ya kalau kita hanya 10-20 menit di situ nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah hari bertahun-tahun bekerja di sini dengan tingkat kebisingan seperti itu pasti akan mengganggu pendengaran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diklaim Pak ya sebagai risiko pekerjaan, penyakit akibat kerja. Nah, ini diantara keuntungan ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Direktur Bank Sampah Fatur Rahman menjelaskan ada 7 pekerja yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ke-7 orang tersebut memiliki risiko cukup tinggi dalam menjalankan pekerjaannya, karena selain berhadapan dengan mesin pencacah plastik, juga ada proses pengangkutan dan penjemputan sampah. Ada 3 orang yang kami daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan karena kita mulai produksi pencacahan plastik. Lalu juga ada aktivitas penjemputan, pengantaran, ini kan ada banyak risiko, sehingga itulah yang kemudian memutuskan kami dari bank sampah ini untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerjaan di bank sampah ini kan ada mulai dari pengumpulan, pemilahan, ya,
kemudian pemrosesan dan pencacahan seperti ini, lalu ada proses mobilisasi transportasi ya, pengantaran penjemputan. Saya kira ini adalah aktivitas yang tentu ada risiko-risiko. Fatur berharap dengan adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat memberikan rasa aman dan semangat bekerja dalam rangka mengurangi sampah di Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya setelah jeda berikut ini akan kami hadirkan KPU Kalimantan Selatan distribusikan alat pelindung diri. Tetaplah bersama kami.